Tak ada ketegangan di wajah mereka, tak ada firasat buruk yang tertulis di mata mereka. Hanya sekadar rencana sederhana untuk memancing dan menikmati akhir pekan. Ia pun mencoba terlihat santai, tetapi matanya bertransisi antara kagum dan khawatir. Ia bertanya apakah laut akan berguncang hebat. Ia pun bertanya lagi. Kali ini lebih serius, ia bertanya lagi tentang cuaca. Pukul 6:30 pagi, perahu melaju ke laut yang lebih dalam, yang tak butuh waktu lama sampai Nick menarik ikan besar dari air. Hingga pukul 1 siang, langit mulai berubah hitam. Awan menebal seperti dinding yang menutup cahaya, juga badai semakin dekat, dan mereka sepakat untuk kembali. Cory mulai mengangkat jangkar, namun tali menegang, tak bergerak. Ia pun menarik lebih kuat, namun tetap saja tali tak bergerak. Marky pun kemudian membantu, lalu keempatnya menarik bersama, yang ternyata Jangka menarik jangkar dengan tenaga mesin, dan ia menyuruh semua orang berpegangan hingga mesin menggeram keras. Bagian depan perahu terangkat dan bagian belakang tertarik ke bawah, yang membuat mereka tergantung pada rel, dan mata mereka tertuju pada tali yang tegang di belakang. Dan tak ada yang melihat ke depan, juga tak ada yang melihat dinding air yang sedang bangkit dan gelombang raksasa menjulang. Ketika mereka menyadari perubahan cahaya dan mendengar gemuruh aneh, semuanya sudah terlambat. Gelombang itu menghantam bagian depan perahu yang membuat perahu seketika terbalik. Ketika mereka muncul ke permukaan, perahu sudah terbalik sepenuhnya. Lambung putih kosong itu kini menjadi satu-satunya penopang hidup mereka. Mereka pun berteriak memanggil nama satu sama lain. Tali jangkar yang masih terpasang membuat perahu itu tak hanyut jauh, tetapi itu juga berarti jangkar masih tersangkut di dasar laut, dan kini seseorang harus menyelam, mudah untuk dilepaskan. Akhirnya Marky ikut turun membantu, dan mereka mencoba menarik. Dengan usaha keras, tali itu berhasil dilepaskan. Malam pertama pun dimulai, di mana kini tak ada suara yang terdengar selain deburan ombak yang terus menghantam lambung perahu terbalik. Mereka berempat masih berusaha berpegangan erat, sementara air laut perlahan terasa semakin dingin menusuk tulang. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali, otot-otot kaki mulai kram, dan jari-jari tangan pun mulai mati rasa. Namun pegangan itu tak boleh dilepaskan sedikit pun, sebab jika satu orang saja terlepas dalam kegelapan, peluang untuk menemukannya kembali adalah sesuatu hal yang sangat mustahil. Mereka pun mencoba tetap berbicara satu sama lain, membicarakan hal-hal kecil tentang keluarga hingga pertandingan rugby, di mana kenangan yang terdengar biasa itu kini terasa seperti jangkar mantel agar mereka tidak tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa. Air asin pun mulai masuk ke mulut dan hidung. Setiap detik yang berlalu kini terasa seperti ujian daya tahan yang sangat menyiksa. Jam demi jam berlalu tanpa bisa dihitung. Tak ada yang benar-benar bisa tidur, di mana mereka hanya memejamkan mata beberapa detik, lalu seketika tersentak kembali karena menyadari tubuh mereka hampir terlepas dari perahu. Hingga kelelahan mulai menyerang pikiran, konsentrasi menurun, dan bicara mereka menjadi semakin lambat. Di suatu titik malam itu, Marky menyadari sesuatu yang tak bisa diabaikan, bahwa mereka harus segera membuat keputusan saat pagi datang, antara tetap menunggu di sana atau mencoba berenang mencari bantuan. Namun ternyata malam itu belumlah usai, sebab angin kembali berhembus lebih kencang menjelang dini hari, di mana ombak menghantam lebih keras dan perahu berguncang hebat. Beberapa kali mereka hampir terlepas dan hanya terselamatkan oleh refleks terakhir serta genggaman yang sudah nyaris mati rasa. Dan di momen itu tiba-tiba mereka mulai melihat sebuah kapal di kejauhan. Namun sayangnya posisi kapal itu terlalu jauh. Mereka pun berusaha berteriak dan melambaikan tangan sekuat tenaga, tapi tetap tak ada respons sama sekali, sebab kapal itu berlalu begitu saja, dan harapan yang sempat naik kini kembali runtuh.
Di titik itu, setelah satu-satunya harapan yang mereka miliki terasa runtuh perlahan, keraguan yang sebelumnya masih tersisa di benak mereka mulai menghilang. Bukan karena mereka yakin akan selamat, tapi karena mereka sadar waktu mereka semakin menipis. Sebab laut tak memberi peringatan, ia hanya terus bergerak dan terus mengambil. Tubuh mereka pun menggigil bukan lagi sekadar karena dingin, melainkan karena tubuh mereka mulai kehabisan tenaga untuk melawan. Dan di tengah keadaan yang semakin tidak terkendali itu, tiba-tiba Cory teringat sesuatu yang ia lupakan, yaitu tas ranselnya. Tas yang sempat terjatuh ketika perahu mereka terbalik. Tas yang mungkin masih terjebak di bawah badan perahu. Sebab di dalam tas itu tersimpan ponsel milik mereka masing-masing. 4 ponsel, 4 kemungkinan terakhir. Harapan kecil yang nyaris padam itu kemudian menyala kembali. Yang tanpa membuang waktu dengan sisa tenaga yang hampir habis, Cory menarik nafas sangat dalam. Lalu ia menyelam. Nick, Will, dan Marky menatap permukaan air dengan jantung berdebar tak karuan. Ombak kecil membuat pandangan mereka tak stabil. 5 detik, 6 detik, 7 detik. Lalu Cory muncul kembali, terengah-engah. Wajahnya pucat namun tas itu ada di tangannya. Mereka pun langsung meraih tas itu dengan tangan gemetar. Tas pun dibuka, ponsel diambil, layar ditekan. Satu menyala lalu yang lain. Untuk sepersekian detik jantung mereka ikut menyala, seolah takdir memberi mereka kesempatan kedua. Mereka pun membayangkan menelpon keluarga, mendengar suara orang terkasih, meminta bantuan, juga memberi koordinat. Namun layar itu hanya menampilkan satu hal, yaitu tak ada sinyal, tak ada bar jaringan, juga hanya tulisan kosong yang menampar harapan mereka. Dan di tengah laut lepas, mereka benar-benar sendirian. Belum sempat mereka mencerna kenyataan pahit itu, sebuah ombak besar datang tanpa peringatan. Perahu terbalik terguncang hebat, tubuh mereka hampir terlepas dan ponsel nyaris terjatuh kembali ke laut. Harapan yang baru saja tumbuh kembali diguncang. Marky yang sejak tadi memendam kegelisahan pada akhirnya menjadi orang pertama yang menyerah dengan keadaan, dimana dengan tubuh yang semakin melemah, Marky berbicara tentang pilihan sulit yang harus mereka ambil, yaitu mereka tak boleh tetap tinggal di perahu terbalik sebab peluang untuk terlihat kapal penyelamat tak akan terjadi. Yang mana Marky menyarankan untuk nekat berenang sampai ke permukaan sebelum waktunya benar-benar habis. Yang tentu saja ucapan Marky itu bukanlah sebuah solusi, melainkan tindakan nekat untuk meniskon umur. Belum sempat bisa menenangkan Marky yang ingin melakukan tindakan nekat, Will dan Nick malah mendapati jika sahabat mereka yaitu Cory yang secara fisik paling besar dan paling kuat di antara mereka, kini juga mulai menunjukkan tanda-tanda melemah seperti Marky, tubuhnya menggigil hebat. Air dingin yang mereka rasakan sejak semalam telah benar-benar menggerogoti seluruh tenaganya dan hipotermia mulai mengambil alih. Sementara itu di daratan, keluarga yang menyadari Nick dan yang lainnya tak kunjung kembali mulai panik. Dan karena dirasa telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Nick dan yang lainnya, mereka langsung menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan hilangnya Nick dan yang lainnya agar segera melakukan pencarian darurat. Namun dikarenakan badai besar yang melanda, laut membuat segalanya menjadi lebih rumit sebab koordinat keberadaan Nick belumlah jelas, ditambah lagi cuaca buruk membatasi pergerakan pencarian. 8 seconds north, 83 degrees. Hey, we've got their position. Get out of here pretty soon. Again. Scene pun kembali ke tengah laut. Kondisi Cory dan Marky yang kini sudah kehilangan semangat untuk bertahan membuat kondisi badan keduanya semakin melemah. Ucapan mereka mulai tak masuk akal dan keduanya mulai berhalusinasi, seolah ada dorongan kuat yang memanggil mereka dari dalam air, seolah laut berbisik mengajak mereka untuk berhenti melawan. Nick dan Will melihat kedua sahabatnya mulai kehilangan semangat untuk hidup. Mereka pun berteriak untuk menyemangati, juga mengingatkan bagaimana dulu mereka selalu bertahan saat menghadapi kesulitan di pertandingan rugby, bagaimana mereka tak pernah menyerah di lapangan, juga bagaimana mereka selalu bangkit di menit terakhir. Namun dingin bukan lawan yang bisa dijatuhkan, dan laut bukanlah stadion yang pada akhirnya Cory melepaskan genggamannya, lalu disusul oleh Marky, dan lautan pun menelan mereka, juga mereka seketika menghilang.
datang, yang tersisa hanyalah Will dan Nick. Keduanya masih memanggil nama Cory dan Marky berulang kali, namun tak ada jawaban. Walaupun mereka masih sadar sepenuhnya, kelelahan dan kedinginan ekstrim semakin terasa, juga tubuh mereka mulai mati rasa. Dan sebelum mereka sempat berpikir jernih, seekor hiu muncul, berenang perlahan mengitari perahu terbalik. Dan ketegangan kembali memuncak seolah penderitaan belumlah cukup. Will yang sebelumnya masih yakin bisa selamat, kini mulai pasrah. Melihat itu, Nick berteriak lantang. Ia meneriakkan yel-yel yang selalu mereka gunakan sebelum bertanding rugby. Dan suara itu pun menggema di tengah laut yang luas. Serak, patah, namun penuh tekad, dan entah bagaimana teriakan itu mengubah sesuatu. Will kembali mencengkeram perahu. Ia kembali ingin bertahan. Di daratan, kabar hilangnya mereka kini menjadi berita nasional. Personil penyelamat ditambah, pencarian dilakukan di laut dan juga udara, juga pesawat dikerahkan untuk menyisir area. Namun, cuaca ekstrim yang belum sepenuhnya reda membuat pencarian belum memuaskan hasil. Dan Will terus bertahan. Mereka melawan ombak besar yang terus menghantam tanpa henti. Hingga berjam-jam berlalu, mereka pun melihat kapal petugas berwenang dan harapan kembali muncul. Mereka berteriak lalu melambaikan tangan, namun jarak pandang yang terbatas membuat kapal itu tidak melihat mereka dan kapal itu pun berlalu begitu saja. Dimana kini harapan mereka kembali tenggelam. Hingga saat ombak sedikit mereda, Nick melihat Will melompat ke dalam air. Nick pun panik, ia tak mau kehilangan sahabat terakhirnya. Namun Will muncul kembali. Ia menyelam untuk mengambil sisa minuman dan makanan yang masih bisa digunakan. Dan setelah sedikit mengganjal perut, Will melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti mercusuar dan Will yakin itulah satu-satunya harapan mereka. Ia pun mengajak Nick berenang menuju cahaya itu. Awalnya Nick menolak sebab ia takut itu hanyalah halusinasi akibat hipotermia. Namun karena merasa tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun setuju. Keduanya pun berenang menuju cahaya itu. Sedikit demi sedikit mereka mendekat. Juga harapan kembali terasa nyata. Namun kenyataan kembali menghantam. Cahaya itu ternyata bukan mercusuar. Itu hanya halusinasi mereka. Belum sempat mereka pulih dari kekecewaan itu, ombak besar kembali menghantam. Mereka pun berjuang keras, berenang kembali ke perahu. Sesampainya di sana, kondisi Will semakin rapuh. Ia merasa sudah tak memiliki harapan untuk hidup. Dimana dengan suara lemah, ia meminta Nick jika ia selamat untuk menyampaikan pesan kepada kedua orang tuanya. Nick pun berusaha keras menyemangatinya. Namun beberapa saat kemudian, Will terjatuh, tangannya terlepas dan ia pun menghilang sendirian di atas perahu terbalik di tengah laut luas. Tanpa suara selain angin, juga air. Beberapa kali ia hampir kehilangan kesadaran. Ia bahkan berhalusinasi melihat perahu datang menyelamatkannya. Namun ia terus melawan. Ia berbisik pada dirinya sendiri agar tetap hidup. Hingga akhirnya fajar kedua muncul sejak kecelakaan itu terjadi. Nick masih bertahan, dimana dengan sisa tenaga terakhirnya ia terus berusaha tetap sadar. Dan ketika cuaca membaik, tim penyelamat akhirnya menemukannya dan Nick berhasil diselamat. Ia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, namun 3 sahabatnya tertinggal di bawah garis horizon. Dan kini nama mereka pun menjadi bagian dari laut. Namun keberanian mereka tidak tenggelam, sebab melalui suara Nick, kisah itu tetap hidup. Sebuah kisah tentang persahabatan, tentang ketahanan manusia, juga harapan yang bertahan bahkan ketika segalanya terasa sangat mustahil. Karena terkadang yang membuat seseorang selamat bukan hanya kekuatan tubuhnya, melainkan alasan untuk tetap hidup.